Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penyiapan media pembelajaran serta apa saja bahan yang kita perlukan untuk membuat media pembelajaran. Baiklah, sebelumnya kita sudah tahu bahwa media itu adalah sarana maupun perantara yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan pesan pembelajaran kepada penerima pesan, yaitu siswa, agar pembelajaran tersebut dapat diterima oleh siswa dengan cepat dan juga tepat. Nah, media pembelajaran ini ada beberapa macam. Ada media yang berbentuk audio, visual. Nah, visual ini ada yang fotografi, kemudian ada yang berbentuk gambar, kemudian ada yang berbentuk 3 dimensi, grafis. Nah, di sini yang berbentuk 3 dimensi ada yang berbentuk realia dan juga model. Nah, sebelum kita menyiapkan media pembelajaran, tentu kita harus melihat dulu media mana yang paling tepat untuk kita terapkan pada materi yang akan kita ajarkan. Jadi, hal yang pertama kita lakukan adalah dengan melihat silabus terlebih dahulu, kemudian melihat materi pembelajaran, dan juga mencocokkan media apa yang tepat kita gunakan dalam menjelaskan materi yang akan kita ajarkan. Kita sebagai seorang guru tentu kita harus kreatif dalam memilih media pembelajaran. Kemudian kita harus sebisa mungkin menggunakan media bahan-bahan yang ada di lingkungan di sekitar kita. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah membuat media pembelajaran pada materi bangun ruang, khususnya yaitu jaring-jaring, balok, dan kubus. Nah, adapun media yang saya gunakan yaitu media yang berbentuk model, yaitu tiruan objek yang sebenarnya. Nah, di sini saya akan membuat balok dan juga kubus menggunakan bahan utama kertas karton. Adapun alat-alat yang saya gunakan dalam membuat media jaring-jaring kubus dan balok adalah sebagai berikut. Adapun bahan utama yang saya gunakan yaitu kertas karton dengan 3 warna, roll, pensil, penghapus, ada spidol, gunting, dan juga ada lem. Kertas karton yang berwarna hitam ini akan kita gunakan sebagai dasar. Nah, nanti ini akan kita tempelkan di papan tulis. Kemudian kertas karton yang berwarna kuning akan kita buat jaring-jaring kubusnya. Dan kertas karton yang berwarna pink akan kita buat jaring-jaring balok. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan menggambar jaring-jaring balok dan juga kubus. Nah, perlu kita perhatikan bahwa jaring-jaring kubus adalah bidang datar yang menyusun kubus, yang setiap bidang itu memiliki ukuran yang sama atau ukurannya adalah persegi. Sedangkan jaring-jaring balok merupakan beberapa bidang datar yang menyusun sebuah balok yang berbentuk persegi panjang. Baiklah, langkah pertamanya kita akan mulai membuat jaring-jaring kubus dengan 6 pasang sisi yang sama besar atau berbentuk persegi. Setelah kita gambar, kemudian digunting dan hasilnya adalah seperti ini. Kemudian garis-garis yang kita lukis dengan pensil akan ditebalkan menggunakan spidol. Nah, selanjutnya kita akan menggambar jaring-jaring balok di kertas yang berwarna pink. Nah, jadi dengan ukuran 6 pasang sisi persegi panjang yang berbeda. Nah, setelah kita gambar, dia akan membentuk jaring-jaring balok. Nah, setelah kita gambar menggunakan pensil, kemudian kita lakukan seperti pada kubus, yaitu kita gunting. Nah, setelah kita gunting akan terbentuklah jaring-jaring balok. Kemudian pada garis-garis yang kita lukis dengan pensil kita tebalkan menggunakan spidol.
Selesai, kita sudah mempunyai dua buah jaring-jaring bangun ruang, yaitu jaring-jaring kubus dan juga jaring-jaring balok. Langkah selanjutnya adalah kita akan menempelkan masing-masing alas jaring-jaring ini ke bidang datar yang kita siapkan, yaitu adalah kertas karton berwarna hitam. Nah, ini adalah alat peraga yang akan kita gunakan untuk menjelaskan jaring-jaring kubus dan juga jaring-jaring balok. Untuk membuat keterangan di sini, kita bisa gunakan kertas HPS. Keterangannya akan kita tulis menggunakan spidol. Nah, biar tampilannya lebih menarik, kita akan gunting. Nah, inilah media yang akan kita gunakan untuk menjelaskan materi jaring-jaring kubus dan balok. Selanjutnya kita bisa menyiapkan benda-benda ataupun barang-barang bekas, baik itu kardus, kotak obat, kotak kosmetik, dan lain sebagainya. Benda ini akan kita gunakan untuk praktek langsung bersama siswa dengan benda ataupun barang bekas yang dibawanya masing-masing dari rumah. Setelah kita jelaskan jaring-jaring kubus menggunakan media yang tadi. Demikianlah langkah-langkah yang dapat saya jelaskan untuk membuat media pembelajaran mengenai materi jaring-jaring kubus dan juga jaring-jaring balok.